Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Sebelum kita mulai mempelajari barisan dan deret, mari kita simak tujuan pembelajaran barisan dan deret. Peserta didik dapat menentukan suku KN suatu barisan aritmatika. Yang kedua, menentukan jumlah suku KN deret aritmatika. Yang ketiga, menentukan suku KN suatu barisan geometri, menentukan jumlah suku KN deret geometri, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan. Apa bedanya barisan dan deret? Coba lihat contoh yang saya berikan berikut ini. Nah, barisan itu adalah angka-angka yang ditulis seperti ini ya. Ini namanya adalah barisan, yaitu angka-angka yang disusun seperti ini, kemudian jaraknya bisa sama atau bisa bervariasi. Kemudian jika deret itu adalah seperti ini, jadi di jumlah itu merupakan deret. Bedanya barisan dan deret terletak pada penulisannya. Jika barisan itu hanya angka-angka yang disusun seperti ini ya, angka-angka, kalau deret itu di jumlah gitu. Nah, kemudian nanti kita akan belajar tentang aritmatika dan geometri. Oke. Yang pertama, barisan aritmatika dan geometri itu memiliki bentuk umum seperti ini ya. U1, U2, U3, U4 sampai UN. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa barisan itu disusun seperti ini bentuk umumnya. Di mana U1 itu merupakan suku pertama, U2 suku kedua, dan seterusnya sampai dengan suku KN. Berikut ini contoh barisan aritmatika. Di sini bisa kita lihat ya, 2 ke 6, 6 ke 10, 10 ke 14. Ini jaraknya berapa ini? Jaraknya ditambah 4 terus ya. Seterusnya nanti akan sama, dia ditambah 4 terus. Kalau contoh yang kedua ini, dari 5 ke 3, 3 ke 1, dia membentuk pola ya, yaitu berkurang 2. Kurang 2 seperti ini. Jadi nanti kalau diteruskan di sini ada men 5 dan seterusnya. Itu contoh barisan aritmatika. Nah, kalau kita disuruh menentukan suku ke banyak ya, suku ke 100 gitu kan, kalau manual seperti tadi kan lama. Makanya ada rumus untuk mempermudah kita menentukan suku KN dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 kali P. UN itu suku KN, kemudian A-nya itu suku pertama ya, U1. N itu suku KN nanti yang ditanyakan, dikurangi 1, kemudian dikali B. B itu beda atau jarak dari suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga. Itu namanya beda atau selisihnya. Nah, di sini ada contoh ya, tentukan suku ke-20 dari barisan aritmatika berikut. Nah, kita lihat di sini ada barisan aritmatika terdiri dari 3, 7, 11, kemudian 15. Nah,
dari 3 ke 7 ini ya, namanya di sini itu suku pertama. Yang 3 ini adalah suku pertama, atau kita jawab ya di sini. A atau suku pertamanya itu adalah 3. Kemudian B atau bedanya itu dari 3 ke 7, 7 ke 11, plus ke 15, itu dia berapa selisih atau beda dari suku pertama ke suku kedua. Bisa kita lihat ya, dari 3 ke 7, 7 ke 11 dia bertambah 4. Jadi bedanya 4 gitu. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke 20. Jadi N sama dengan 20. Nah, tadi rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, kita ganti N-nya dengan 20 sesuai yang ditanyakan. Kemudian A-nya adalah 3. N-nya tadi 20 dikurangi 1, kemudian B-nya adalah 4. Nah, kita hitung biasa. 20 dikurangi 1 dulu ya, 19, baru dia dikali dengan 4. Nah, ini diselesaikan dulu. 19 dikali 4 itu 76 ya, 76. Jadi hasil akhirnya 3 ditambah 76 adalah 79. Nah, itu kita sudah menyelesaikan soal yang ini, contoh dari barisan aritmatika menentukan suku ke-20. Jadi kita harus hafal rumusnya ya, hafal rumusnya, sehingga nanti kita lebih mudah dalam mengerjakannya. Kita ulangi lagi, rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN ditambah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kita ulangi lagi, rumus barisan aritmatika yaitu tentukan suku ke N, UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B, dimana A itu suku pertama, N itu yang ditanyakan, kemudian B itu bedanya atau selisih antara suku-suku dari barisan aritmatika gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada soal variasi dari yang tadi ya. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiganya adalah 9 dan suku ke-6-nya 18, tentukan suku ke-21 barisan tersebut. Kalau menemui soal seperti ini, langkah pertama kita tulis yang diketahui. Yang diketahui adalah U3 sama dengan 9 dan U6 sama dengan 18. Nah, ini beda dengan yang tadi ya. Beda dengan yang tadi, kalau tadi kan dibuat bentuk umum, tapi kalau ini hanya diketahui 2 suku, yaitu suku ketiga dan suku 6. Ke-6, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kita kembalikan lagi ke rumus awal suku KN, di mana UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, masing-masing dari suku U3 dan U6 ini kita ubah ke bentuk asalnya ya, seperti ini nanti berbentuk persamaan. Yang pertama dulu yang U3. U3 berarti nanti dia A ditambah N-nya kan 3 ya, berarti 3 dikurangi 1 kalikan B. Nah, tetap ya, A ditambah 3 dikurangi 1 itu 2B. Nah, jadi U3-nya kita isi angka 9. Nah, ini diperoleh persamaan yang pertama. Biar enggak pusing bisa kita pindah posisinya ya, seperti ini. Ini persamaan yang pertama. Kemudian yang
U6 juga kita ubah menjadi A ditambah 6 dikurangi 1 kali B. Dimana U6 nya itu 18, A nya tetap, ini 6 dikurangi 1, 5 B. Kita pindah posisinya, 18, A ditambah 5B sama dengan 18, itu persamaan yang kedua. Nah, untuk menentukan A dan B-nya, kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi kita pakai eliminasi. Masing-masingnya kita eliminasi, kita ambil yang besar dulu ya. Bebas kalau mau yang kecil dulu juga nggak apa-apa. Nanti hasilnya sama. A ditambah 5B sama dengan 18, kemudian A ditambah 2B sama dengan 9. Kita eliminasi dengan dikurangi ya, ini 3B sama dengan 9, berarti B-nya berapa? B-nya sama dengan 3. Oke, setelah ketemu B, kita substitusi ya. Substitusi ke salah satu, boleh yang pertama dan boleh kedua. Ini saya pilih yang pertama, yaitu A ditambah 2B sama dengan 9. A ditambah 2 dikalikan B nya tadi 3 dengan 9. A 2 dikali 3 itu 6 ya. A sama dengan 9 dikurangi 6. Pindah ruas kan? Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Nah, ketemu bahwa sehingga A sama dengan 3, B sama dengan 3. Maka suku ke-21 yang ditanyakan sama dengan A ditambah 21 kurangi 1 kali B. A nya 3 ditambah 21 kurangi 1, 20 ya, 20 B. Atau tidak dikurung juga tidak apa-apa. Tidak usah dikurung ya, kita hilangkan kurungnya. Nah, 3 ditambah 20 dikalikan B nya tadi juga 3. 3 ditambah 60 dengan 63. Ketemu hasilnya suku ke-21 adalah 63. Gitu. Bisa dipahami ya ini ya? Ya, oke. Lanjut. Kita lanjut ke deret aritmatika. Bentuk umumnya seperti ini ya untuk deret. Tadi yang suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sampai suku ke N. Jadi beda barisan dan deret itu terletak di bentuknya. Kalau barisan itu koma ya, kalau deret itu ditambah. Rumusnya seperti ini. Sn atau jumlah suku ke N sama dengan N per 2 A ditambah UN. Seperti ini. Ini ya, rumusnya bisa kita menjadi Sn sama dengan N per 2 dikali dengan di dalam kurung 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Sn itu jumlah N suku pertama, kemudian A itu suku pertama, dan juga B itu beda. Gitu. Contoh dari barisan aritmatika. Di sini diketahui barisan aritmatika yaitu 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Tentukan suku ke-11, kemudian jumlah 20 suku pertama. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu A-nya ya. A-nya itu 5, kemudian B-nya adalah dari 5 ke 7, 7 ke 9 adalah 2 ya, B-nya 2. Berarti yang pertanyaan yang A itu suku ke-11. Berarti A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, ini kita kembali ke rumus suku KN barisan aritmatika.
Ini A sama dengan 5 ditambah 11 dikurangi 1 dikalikan dengan B-nya 2. Kita hitung 5 ditambah, ini dikurangi dulu ya, 10 kali 2. Dan 5 ditambah 20. Hasilnya adalah 25. Itu suku ke-11. Nah, kemudian kalau menentukan jumlah 20 suku pertama, berarti rumusnya Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 kalikan B. Rumusnya ini. Kalau yang ditanyakan jumlah suku ke-20 berarti S20. Kita isi 20 dibagi 2. 2 dikali A-nya itu 5 ditambah 20 dikurangi 1 kali bedanya adalah 2. Ini bisa kita coret dulu ya, boleh. Ini 10 ditambah 19 dikali 2. 10 ditambah 19 kali 2 itu 38. 10 dikalikan 48, hasilnya 480. Nah, itu perbedaan antara suku ke dan jumlah N suku pertama. Suku ke N dan jumlah N suku pertama. Jadi beda ya. Perbedaannya terletak di rumusnya. Gitu. Nah, ini ada soal, diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-8-nya 37 dan suku ke-11-nya 52. Berapa jumlah 10 suku pertama barisan tersebut? Kalau yang ditanyakan jumlah 10 suku pertama, nah kalau jumlah berarti yang dipakai adalah Sn. N-nya berapa? 10. Jadi nanti kita mencari S10. Angka pertama kita tulis yang diketahui, suku ke-8-nya 37, kemudian suku ke-11-nya adalah 52. Nah, karena ini aritmatika ya, kita jabarkan sesuai rumus. Kita ingat lagi rumus UN dari barisan aritmatika adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B. Oke, berarti di sini bisa kita tulis A ditambah 7B ya, karena kan 8 dikurangi 1, 7. Langsung seperti itu. Kemudian yang di sini A ditambah 11 dikurangi 1. 10B sama dengan 52. Nah, untuk mencari A dan B-nya kita eliminasi seperti ini. A dikurangi A, 7 dikurangi 10, men 3B. 52 dikurangi 37. Ini 5, men 15 ya. Men 15, berarti B-nya men 15 dibagi men 3. Ketemunya 5. Setelah mencari B, kita tentukan A-nya. Kita pilih salah satu, yaitu A ditambah 7B sama dengan 37. A-nya belum tahu, B-nya tadi sudah dicari. A ditambah 35 sama dengan 37. A sama dengan 37 dikurangi 35. Berarti A-nya sama dengan 2. Oke. Setelah ketemu A dan B-nya, kita bisa masuk ke Sn. Rumusnya N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, Sn, N-nya tadi 10. 10 dibagi 2. 2 dikali 2 ditambah 10 dikurangi 1. Kemudian B-nya 5. Ini boleh kita bagi dulu, nanti juga nggak apa-apa, bebas. 2 kali 2, 4, 10 kurangi 1, 9 dikali 5. 9 kali 5 itu 45. 5 yang dalam kurung kita selesaikan dulu, 49. Berarti berapa? 245 ketemunya. Benar nggak? Kita cek ya, 49 kali 5.
Benar ya, 245. Oke. Begitu tadi tentang barisan dan deret aritmatika ya. Pembelajaran kita tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, kemudian untuk barisan geometri. Nah, tadi kita sudah belajar barisan aritmatika, kemudian kita belajar barisan geometri. Rumus umum dari barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Keterangannya sama ya, UN itu suku KN, kemudian A itu suku pertama. Nah, ini perbedaannya terletak di sini, R. R itu merupakan rasio, di mana nanti cara menentukannya itu suku N dibagi dengan suku ke N dikurangi 1 gitu. Jadi nanti R-nya itu kemudian dipangkatkan N dikurangi 1. Untuk lebih jelasnya kita coba mengerjakan soal ya. Di sini ada contoh barisan geometri. Tentukan suku ke 9 dari barisan geometri tersebut. Nah, berarti ini ya, N-nya adalah 9. Kita jawab. Kita tentukan dulu suku pertamanya adalah berapa? 3. Kemudian R tadi adalah UN dibagi dengan UN-1. Jika saya milihnya U2, berarti dia dibagi dengan U2 dikurangi 1 ya. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Diketemu R-nya adalah 2. Nah, untuk menentukan suku ke 9, kita tulis rumus UN-nya dulu ya. A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, N-nya kita ganti dengan 9 karena yang ditanyakan suku ke 9. Kemudian A-nya 3, R-nya 2, N-nya 9 dikurangi 1. 3 dikali 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 kita hitung dulu ya. Jadi bukan 3 kali 2 kemudian dipangkatkan 8, itu salah. Kita hitung dulu 2 pangkat 8. Berapa itu 2 pangkat 8? Bukan 16 ya, 2 pangkat 8, 2 pangkat 5 itu 32. Nah, kita cukup hafal yang di sini, nanti selanjutnya kan menyesuaikan. 64, 2 pangkat 7, 128, berarti 2 pangkat 8 adalah 256. 256 ya, itu 2 pangkat 8. Kemudian baru kita kalikan 3. 256 kita kali 3. 3 kali 6 18. 3 kali 5 15, masih sisa 1 6. Masih 1. 3 kali 2 6 7. Berarti hasilnya 768. Itu suku ke-9 dari barisan geometri yang ada di soal ini. Gitu ya. Nah, kemudian kalau bentuk lain dari soal tersebut ada seperti ini, misal ya. Diketahui barisan geometri suku keduanya 8. Kita tulis dulu yang diketahui di soal. Suku keduanya 80. Kemudian suku ke-6-nya adalah 5. Setelah kita tulis yang diketahui, kita jabarkan sesuai dengan rumus dari barisan geometri. Nah, barisan geometri itu rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, kita ubah bentuk-bentuk ini ke bentuk rumusnya. Jadi misal U2 itu A dikali
R pangkat N. N-nya itu adalah 22 dikurangi 1. Jadinya U2-nya 80 sama dengan A dikali R pangkat 2 dikurangi 1 itu pangkat 1. Pangkat 1 itu tidak berpengaruh ya, jadi tetap. Sehingga diperoleh A dikali R sama dengan 80. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk yang U6 juga sama. A dikali R pangkat 6 dikurangi 1. U6-nya tadi 5, A dikali R pangkat 6 dikurangi 1 adalah 5. Terbentuk persamaan yang kedua, yaitu AR pangkat 5 sama dengan 5. Nah, di sini sudah terbentuk dua persamaan ya, yang nanti akan kita cari masing-masing dari A dan R-nya. Nah, bagaimana caranya? Kalau yang barisan aritmatika itu dengan dieliminasi dikurangi, tetapi kalau geometri nanti kita bagi. Jadi suku yang 6 dibagi dengan suku yang kedua. Jadi A R pangkat 5 ya sama dengan 5 itu dibagi dengan AR sama dengan 80. Ini kita coret ya. Coret. Ini R pangkat 5 dibagi R itu R pangkat 4. Ini 1, ini 16. Jadi R pangkat 4 sama dengan 1/16. Jadi R-nya berapa? Akar pangkat 4 dari 1/16. Berapa? Angka berapa yang dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya 16? Yaitu 1/2. Jadi R-nya ketemu 1/2. Oke. Terus kita cari A-nya. Suku pertamanya. Lewat persamaan yang pertama ya. Ketemu R-nya setengah. Jadi A dikali R sama dengan 80. Nanti ketemu A-nya. A dikali setengah sama dengan 80. Jadi A sama dengan 80 dibagi setengah. Kalau pembagian pecahan seperti ini nanti dia dibalik menjadi perkalian. Jadi ketemunya 160. Oke. Ya. Terus yang ditanyakan, tentukan 3 suku pertama. Oke, berarti U1, U2 dan U3. Nah, U1-nya tadi sudah ketemu ya, yaitu A tadi 160. Suku keduanya berarti berapa? Kan rasionya setengah ya. Rasionya setengah. Jadi nanti jarak sini ke sini adalah setengah. Jadi 160 dikali setengah 80. Suku ketiganya 160 dikali setengah pangkat 2. Jadinya 160 dikali 1/4. Ketemunya 40. Udah gitu. Jadi kita balik lagi ke rumus awal, yaitu UN sama dengan, untuk barisan geometri ya, UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 gitu. Nah, selanjutnya deret geometri. Setelah kita belajar barisan geometri, kita belajar deret geometri. Rumusnya seperti ini ya. SM sama dengan A dikali R pangkat N. R pangkat N yang diselesaikan baru dikurangi 1 per R dikurangi 1. Keterangannya sama dengan barisan yang tadi, barisan geometri. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui deret geometri itu 2, 6, 18, dan seterusnya. Tentukan jumlah 5 suku pertama. Nah, berarti S ya, kalau jumlah itu S. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. A-nya 2, R-nya berapa? 6 dibagi 2 ya, 3. Berarti SN dari deret geometri itu rumusnya tadi apa? A kurung buka R pangkat N dikurangi 1
per R dikurangi 1. Ini harus hafal ya rumusnya ya. Dihafalkan. Kemudian jumlah 5 berarti S5. A-nya 2, R-nya 3, pangkatnya 5, kurangi 1 per 3 dikurangi 1. Sama dengan 2. 3 pangkat 5 itu 3 kali 3 sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 243. Jadi 3 pangkat 5 itu 243. 243 dikurangi 1. Jadi bukan 5 dikurangi 1 ya, tetapi yang hasil 3 pangkat 5-nya itu yang dikurangi 1. Yang ini bisa kita coret, berarti hasilnya 242. Gitu. Itu cara menentukan jumlah n suku pertama dari barisan atau deret ya, deret geometri. Tergantung soalnya nanti yang diketahui apa. Nah, setelah kita mempelajari barisan dan deret geometri, yang terakhir yaitu deret geometri tak hingga. Itu bentuk umumnya nggak nyampean ya, karena tak hingga itu jadi dan seterusnya sampai tak terhingga. Rumusnya seperti ini. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Cara ngafalinya air gitu ya. A dibagi 1 dikurangi R. Bagaimana cara mengerjakan soal tentang deret geometri tak hingga? Nah, di sini sudah ada contoh. Diketahui deret geometri 2 ditambah 1, ditambah setengah, ditambah seperempat, ditambah dan seterusnya. Kemudian disuruh menentukan jumlah deret tak hingganya. Kita jawab ya. Di situ A-nya adalah 2, kemudian R-nya suku kedua dibagi suku pertama. U2 dibagi U1 ya, R itu 1/2. Kemudian yang ditanyakan yaitu S tak hingga. Tadi rumusnya adalah air. A dibagi 1 dikurangi R. A-nya 2, R-nya setengah. Nah, 2 dibagi 1 dikurangi setengah itu berapa? 1 dikurangi setengah itu 1/2, 1/2. Nah, jika pembagian bentuk pecahan ini bisa kita balik jadi perkalian ya. Jadi hasilnya adalah 4. Seperti itu cara menentukan jumlah deret tak hingga. Nah, dari situ tadi bisa kita kaitkan ya dengan masalah kontekstual di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada latihan soal ya. Dalam sebuah gedung bioskop terdapat 15 baris kursi, di mana banyak kursi, tiap barisnya bertambah 4 kursi baris belakangnya. Jika baris pertamanya 20 kursi, tentukan banyak kursi pada baris paling belakang. Ya, di dalam gedung bioskop tadi terdapat berapa kursi? Baris kursinya 15 ya. Jawab. Yang diketahui berarti N-nya, banyaknya baris dari kursi itu 15. Kemudian banyak kursinya nambah-nambah terus 4, berarti dia bedanya 4. Terus baris yang pertama itu A-nya, suku pertamanya itu 20. Tentukan banyak kursi pada baris paling belakang, berarti yang paling belakang itu adalah 15. Karena dia banyak kursi yang ada di baris belakang, jadi dia sukunya, suku ke N-nya. A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, UN, U15 ya. A-nya diganti dengan 20, ditambah 15 dikurangi 1 kali 4. 20 ditambah 14 dikalikan 4. 20 ditambah berapa? 50
Berarti 76. Jadi kursi yang ada pada baris paling belakang itu adalah sejumlah 76 kursi. Kita pakai rumus suku KN dari barisan aritmatika gitu. Karena tadi kan kursinya nambah-nambah terus, jadi dia aritmatika gitu. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, ini bisa di screenshot ya, bisa di screenshot atau di post untuk digunakan latihan soal. Demikian tadi ya yang sudah kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, salam matematika, semangat!